Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh di sana, sebuah kerajaan yang penuh dengan damai, sebuah kerajaan yang indah dan tidak ada perang, sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sorga. Seluruh penghuni sorga hidup damai, hidup harmonis. Namun semuanya itu berubah semenjak ada sesuatu yang terjadi, yaitu satu malaikat telah menimbulkan kekacauan yang besar. Dan bukan hanya di sorga, kekacauan ini juga terjadi di planet bumi kita. Shalom saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Satu kesempatan yang berbahagia pada saat ini apabila kita bersama-sama untuk mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Amin. Baik, saya mau katakan kekacauan yang terjadi di sorga melibatkan hukum Tuhan. Saya ulangi, ini melibatkan hukum Tuhan. Saya mau membawa kita semua untuk melihat kisah mula kejahatan ini. Kita akan lihat satu sosok yang bernama Lucifer yang memulai kekacauan ini. Mungkin ada yang bilang, dari mana admin dapat perkataan Lucifer? Padahal dalam terjemahan baru Indonesia tidak ada perkataan Lucifer. Jika kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 dalam bahasa Inggrisnya, di sana mengatakan, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning." Jadi ada perkataan Lucifer di sana. Jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Baik, kita lanjut pelajarannya. Kalau kita baca di ayat Yeskiel 28 ayat 13, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa pada hari Lucifer ini diciptakan. Dan di ayat 12 katakan, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Dan di ayat 15 katakan, engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi kita dapatkan dari ayat ini bahwa Lucifer dulu itu tidak bercelah dalam tingkah lakunya sejak kapan? Sejak dia diciptakan. Jadi betapa sempurnanya Lucifer ini, penuh hikmat dan maha indah. Bisa dibilang ini adalah masterpiece-nya Tuhan, karya agungnya Tuhan. Dan ayat berikutnya mengatakan sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi Lucifer di mana dia yang memulai segala sesuatu ini. Pertanyaannya yang kita nantikan, apa dosa Lucifer? Kenapa malaikat yang sempurna bisa berbuat dosa? Kita tahu Tuhan menciptakan malaikat maupun manusia itu mempunyai kuasa untuk memilih kan? Kita diciptakan ada kebebasan memilih. Kita tidak diciptakan seperti robot yang dikawal. Kan? Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yeskiel 28 ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau, apa kata Alkitab? Engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi jelas, dosa bermula di sorga, bukan di Taman Eden. Siapa yang berbuat dosa di sorga? Lucifer. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari kapan? Dari mulanya. Dari mana? Dari sorga. Nah, apa dosa itu? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah.
Sebab dosa ialah apa? Pelanggaran hukum Allah. Saya berharap tidak ada yang mengatakan dalam komentar, hukum sudah tidak berlaku lagi. Ingat saudara, bait suci yang didirikan oleh Musa dan segala perabotnya itu adalah gambaran dari apa yang nyata ada di sorga. Lihat ayat ini. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut apa kata Alkitab? Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Apa yang ditunjukkan oleh Musa? Yaitu bait suci yang beneran yang ada di sorga. Disuruh Musa untuk menirunya. Dengan kata lain, bait suci di bumi, baik tabernakel maupun bait suci di Yerusalem, itu hanyalah tiruan, gambaran atau bayangan atau kopi dari realitas surgawi. Jadi apa yang saya mau katakan adalah jika bait suci yang pernah didirikan di bumi ini hanyalah tiruan dari realitas surgawi, sudah pasti di surga juga ada bait suci yang sesungguhnya. Oleh itu, jika di bilik maha suci ada tabut, maka di surga juga ada tabut. Jika kerubim itu ada di atas tabut itu yang menudungi, maka di sorga juga ada kerubim yang beneran yang menudungi. Ingat, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, gambaran tutup pendamaian itu adalah mercy seat, yaitu takhta kasih karunia Tuhan di sorga yang ada kerubim sebagai penudung, penjaga hadirat Allah dan menjaga hukum di dalam tabut. Dan di tengah-tengah kerubim itu ada hadirat Allah. Dan kita tahu dalam tabut itu ada hukum Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan, jika dalam tabut itu ada 10 hukum Tuhan, maka di sorga juga sudah pasti ada apa? Ada hukum Tuhan. Cukup jelas? Berarti ada 10 hukum Tuhan di sorga. Kita sudah pelajari pelajaran sebelum ini, Lucifer yang dilantik sebagai kerub penudung yang menjaga, yaitu penjaga hukum yang ada di bawah takhta kasih karunia Tuhan sebagai pondasi dari kerajaannya, malah Lucifer sendiri melanggar hukum itu. Itulah dosa Lucifer sehingga Lucifer diusir dari surga. Dosa sudah dimulai waktu di surga. Kerub yang bernama Lucifer telah memulai segala sesuatu. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah dosa Lucifer. Sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, saya bocorkan satu persoalan dari pelajaran berikutnya, yaitu jika di sorga ada 10 hukum Tuhan dan hukum yang keenam, jangan membunuh. Apakah makhluk sorga bisa terbunuh? Jika ingin mengetahui lebih detail, teruskan bersama channel ini. Tuhan memberkati kita. Amin.